Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah alladzi allafa qulubana fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali melanjutkan pembahasan fikih ringkas kita seputar Ramadan. Dan insyaallah melanjutkan pembahasan yang sebelumnya tentang zakat ya. Sekarang kita akan membahas mengenai zakat harta, tata cara pembayaran, dan seperti apa ketentuannya. Zakat terbagi menjadi dua, ada zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah sudah kita jelaskan sebelumnya, berkaitan dengan diri kita, penyucian diri kita. Itu semua orang muslim yang hidup pada bulan Ramadan pada tahun tersebut, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Mau yang sudah sepuh, mau yang masih bayi sekalipun, anak-anak semuanya wajib zakat fitrah jika mereka mampu untuk membayar zakat tersebut. Sementara zakat harta ada sedikit ketentuan yang berbeda. Dalam segi pentasarufan, dalam segi pembagiannya, itu seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, ada 8 golongan tersebut. Namun ada beberapa ketentuan mengenai zakat harta yang berbeda dengan zakat fitrah. Kalaulah zakat fitrah itu diwajibkan di bulan suci Ramadan, kalau zakat harta atau zakat mal itu tidak mesti, karena tergantung dari zakat dalam jenis apa atau bidang apa. Contoh misalkan zakat emas atau zakat perhiasan dari emas, dia zakatnya itu dibayarkan ketika sudah sampai nisab. Nisabnya itu, batas minimalnya itu adalah 85 gram emas. Selain itu juga disyaratkan haul, artinya emas ini disimpan, tidak dipergunakan, tidak dipakai, dan nanti akan dikiaskan ke dalam zakat uang tabungan. Ketika uang tabungan tersebut sudah senilai 85 gram emas atau sekitar 70 atau 80 juta rupiah, yang 1 tahun tidak pernah dipakai, maka itu wajib dizakati. Makanya waktunya tergantung dari kapan 85 gram emas itu ada, bukan dari awal Ramadan sampai Ramadan lagi. Bisa jadi mungkin di bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah atau seterusnya. Intinya 1 tahun bulan Hijriyah atau tahun Hijriyah. Selama 1 tahun tersebut, tabungan tersebut, emas tersebut, perhiasan tersebut itu tetap minimal 85 gram emas atau senilai itu, maka itu wajib dizakati 2,5% dari total yang ada. Misalkan ada 100 gram emas, ya berarti 2,5% dari 100 gram emas tersebut. Misalkan uang tabungannya ada 1 miliar, berarti 2,5% dari 1 miliar tersebut yang memang diendapkan di sana, tidak dipergunakan. Kemudian ada yang bertanya mengenai zakat penghasilan. Ulama memang berbeda pendapat apakah penghasilan itu dikategorikan sebagai zakat pertanian atau dikategorikan sebagai seperti zakatnya itu zakat emas seperti itu. Bagi yang berpendapat zakat penghasilan, maka dikeluarkan pada saat mendapatkan penghasilan tersebut, entah gaji atau komisi atau apapun. Nisabnya itu sekitar 524 kg beras gitu ya. Artinya kalau misalkan penghasilan sudah sampai segitu, maka nanti dihitung dikeluarkan 5% atau 10% tergantung dari penghasilan tersebut mengeluarkan modal ataupun tidak. Pun demikian halnya yang berpendapat bahwasanya nisab zakat penghasilan itu seperti emas, maka zakat penghasilan nisabnya adalah 85 gram emas. Dan caranya bisa dua, bisa dihitung total selama haul setahun 85 gram emas tersebut, atau 85 gram emas tersebut dibagi ke dalam gaji bulanan atau setiap bulan, artinya dibagi 12. Maka sekitar, kalau tidak salah, sekitar 6,5 atau sekitar hampir 7 juta. Jadi kalau misalkan mau dibayar 1 tahun, dalam 1 tahun tersebut apakah seluruh penghasilan kita, entah gaji bulanan, bonus, tunjangan, dan lain-lain, itu mencapai 85 gram emas atau tidak? Kalau mencapai selama setahun, maka dizakati 2,5%. Atau ada juga yang berpendapat boleh dibayarkan tiap bulan, tiap kita mendapatkan gaji dengan nominal kurang lebih 6,5 atau 6,7 juta rupiah minimal, boleh dibayarkan langsung jika ketika di total dalam 1 tahun tersebut nyampe 85 gram emas. Seperti itu. Jadi ada yang mengatakan boleh dibayar per bulan, atau boleh dibayar ketika mendapatkan komisi misalkan, tidak mesti per bulan, atau boleh juga di total selama setahun, nanti setelah haul dibayar 2,5% dari total penghasilan yang kita terima.
Termasuk diantaranya zakat perdagangan ya, itu akan dihitung dari aktiva lancar dikurangi dengan pasiva lancar, artinya dikurangi hutang dagang dan seterusnya. Maka aset yang dimiliki ketika sudah sampai 85 gram emas dan itu berjalan 1 tahun, maka 2,5% dikeluarkan dari total usaha tersebut. Nah, ini berkaitan dengan zakat harta, di mana zakat harta ini tidak terpaku kepada Ramadan ya, tapi terpaku kepada awal kapan zakat tersebut sudah sampai nisab, dan kemudian nanti dihitung dengan 1 tahun berjalan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi ya, karena perbedaan harinya. Kalau tahun Masehi itu kalau tidak 30 ya 31. Makanya jumlah harinya itu 365. Sementara kalau bulan Hijriah, tahun Hijriah itu kalau enggak 29 ya 30. Maka jumlah harinya pun lebih sedikit. Itulah kenapa terkadang terasa yang namanya Ramadan itu maju. Sebenarnya Ramadan enggak maju, tetap Ramadan ya tanggal 1 Ramadan. Cuma dibandingkan dengan bulan-bulan Masehi, jumlah harinya lebih sedikit. Maka patokannya apa? Patokannya jumlah hari dalam 1 tahun bulan Hijriah. Dan patokannya bukan pada bulan Ramadan saja, tapi kapan waktu mulainya, terakhir 1 haulnya kapan, maka saat itu diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, alhamdulillah sekarang sudah banyak lembaga zakat yang memudahkan kita untuk membayar maupun menghitung perhitungan zakat harta kita. Maka silahkan bisa menghubungi lembaga zakat yang dipercaya untuk membantu menghitung maupun membantu untuk menyalurkan zakat harta yang kita punya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Insyaallah kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Aqulu qawli hadza wa astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.